Halo sahabat cerita mengubah hidup, selamat datang kembali di tempat di mana kisah nyata tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan cinta sejati dihidupkan dengan penuh emosi. Pernahkah kamu membayangkan bahwa pertemuan singkat di bandara bisa mengubah seluruh jalan hidup seseorang? Pernahkah kamu percaya bahwa cinta sejati bisa lahir dari dua dunia yang tampaknya mustahil bersatu? Antara seorang pemuda sederhana Bali dan seorang janda kaya dari Spanyol berusia 60 tahun. Hari ini kami akan membawakan kisah luar biasa tentang Raka, seorang pemuda penuh semangat yang karena keberanian dan ketulusannya menemukan takdir yang jauh lebih indah daripada semua mimpinya. Dari lorong-lorong pasar tradisional Ubud hingga ke kebun zaitun di Barcelona, perjalanan Raka dan Isabella akan menggugah hatimu tentang arti cinta, tanpa syarat tentang pengorbanan dan tentang keberanian melawan prasangka dunia. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like video ini, share ke sahabat-sahabatmu, dan subscribe ke Cerita Mengubah Hidup untuk terus mendapatkan kisah nyata yang menginspirasi, menguatkan, dan membangkitkan harapan. Mari kita mulai kisahnya. Namaku Raka, aku lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di pinggiran Ubud, Bali, tempat sawah-sawah hijau membentang sejauh mata memandang dan aroma dupa dari pura-pura kecil selalu mengisi udara pagi. Hidupku sederhana. Sejak ayahku meninggal dunia saat aku masih kecil, aku dan keluargaku harus berjuang keras. Ibu bekerja sebagai penjual canang sari di pasar, sementara aku membantu sebisaku, mulai dari membersihkan pura mengantar barang dagangan, hingga mengojek dengan sepeda motor tua yang sudah menjadi saksi bisu perjalanan hidup kami. Aku baru berusia 20 tahun saat semua ini bermula. Setiap hari selain menjadi ojek online, aku juga sesekali menjadi pemandu wisata. Kecil-kecilan membawakan cerita tentang Bali kepada para turis yang haus akan keindahan budaya kami. Aku tidak punya banyak uang. Rumah kami sederhana beratapkan genteng tua dengan dinding yang sudah retak di beberapa tempat. Namun aku punya sesuatu yang lebih berharga dari harta sebuah keluarga kecil yang selalu menjadi sumber kekuatan ibuku yang lembut dan tegar, serta adikku kadek bocah laki-laki berusia 10 tahun yang penuh tawa dan mimpi besar. Di sisi lain dunia jauh dari desa kecilku, hidup seorang wanita bernama Isabella Mart. Seorang janda berusia 60 tahun asal Spanyol, pemilik galeri seni kecil di Barcelona, yang baru saja kehilangan cinta seumur hidupnya suaminya yang meninggal karena penyakit keras. Selama bertahun-tahun Isabella dan suaminya membangun kehidupan bersama berbagi cinta terhadap seni petualangan dan keindahan dunia. Namun ketika kematian merenggut separuh jiwanya, Isabella merasa dunianya runtuh. Hari-harinya menjadi kosong, dipenuhi oleh keheningan yang memekakkan telinga dan kesepian yang menusuk hingga ke tulang. Dalam keputusasaan untuk menemukan makna baru dalam hidup, Isabella memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gila. Ia membeli tiket pesawat satu arah ke Bali. Ia ingin menjauh dari semua kenangan, dari semua pertanyaan tanpa jawaban, dari semua seandainya yang menghantui malam-malamnya. Ia ingin menemukan ketenangan di antara sawah-sawah hijau pura-pura kuno dan senyum tulus orang-orang yang belum mengenalnya sebagai istri dari almarhum. Takdir mempertemukan kami di Bandara Ngurah Rai pada suatu siang yang panas dan berangin. Waktu itu aku sedang menunggu pesanan ojek online, berikutnya mencoba mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk membayar sekolah Kada dan obat-obatan untuk ibuku. Saat notifikasi masuk di ponselku, aku melihat nama asing yang sulit kuucapkan, Isabella Mart, dengan titik jemput di terminal internasional. Aku mengayuh motorku ke sana tanpa tahu bahwa hari itu akan mengubah seluruh jalan hidupku. Dari kejauhan aku melihat sosok wanita tinggi berambut perak yang diikat rapi, mengenakan kacamata hitam besar dan gaun musim panas berwarna pastel. Ia tampak anggun, namun lelah menarik koper besar sendirian. Ada sesuatu dalam cara dia berdiri, semacam kesedihan yang tidak bisa ditutupi oleh pakaian mahal atau perhiasan perak di pergelangan tangannya. Aku memarkir motorku dan mendekatinya sambil tersenyum ramah. "Permisi Madam Raka, ojek online." Kataku terbata-bata dalam bahasa Inggris sederhana. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya aku melihat matanya, mata kelabu yang dalam penuh cerita, dan luka. Isabella tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Hola Raka. Nice to meet you," jawabnya dengan aksen Spanyol yang kental namun hangat. Aku membantu mengangkat koper besarnya ke bagasi dan perjalanan kami pun dimulai. Sepanjang jalan menuju Ubud, Isabella bertanya banyak hal tentang Bali, tentang budaya, tentang kehidupanku. Aku menjawab sebisaku, kadang-kadang mencampur bahasa Inggris dengan bahasa tubuh dan senyuman. Anehnya, kami cepat merasa nyaman satu sama lain. Seolah-olah tidak ada jarak usia, budaya, atau latar belakang di antara kami.
Di bawah langit Bali yang berwarna emas sore itu, aku tidak tahu bahwa pertemuan biasa ini akan menjadi awal dari perjalanan luar biasa. Perjalanan tentang keberanian pengorbanan dan cinta yang melampaui segala batas. Mobil melaju perlahan melewati jalanan berbatu ubud diapit oleh hamparan sawah hijau yang bergoyang pelan ditiup angin sore. Suasana hening, hanya sesekali terdengar suara jangkrik atau gemericik air dari sungai kecil di kejauhan. Aku melihat Isabella melalui kaca spion, wajahnya menatap keluar jendela. Matanya kosong seolah sedang menatap sesuatu yang jauh melampaui horizon. Aku memberanikan diri membuka percakapan. Madam ini pertama kali datang ke Bali. Isabella menoleh perlahan tersenyum tipis. Pertama kali dan mungkin juga petualangan terakhir, jawabnya dengan nada setengah bercanda setengah getir. Aku tertawa kecil meski dalam hatiku merasa ada beban berat tersembunyi di balik kata-katanya. Sepanjang perjalanan ke hotelnya di Ubud, kami berbincang ringan. Ia bertanya tentang makanan khas Bali, tentang tradisi upacara ngaben, bahkan tentang makna sesajen yang sering ia lihat di trotoar. Aku menjawab dengan semangat, berusaha menceritakan sebaik mungkin, membagikan semua yang kutahu tentang tanah kelahiranku. Isabella mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia tertawa kecil, kadang mengangguk pelan. Ada ketulusan dalam caranya mendengar sesuatu yang jarang kutemui dari turis asing. Saat kami hampir sampai di hotel, tiba-tiba Isabella berkata, "Raka, aku ingin tanya sesuatu." Aku melirik ke belakang sedikit bingung. "Apa itu, madam?" Ia menarik napas panjang. "Aku butuh teman di sini. Seseorang yang bisa menemaniku keliling Bali, membantuku menerjemahkan, dan ya sekadar berbagi cerita." "Kamu mau?" Aku hampir mengerem mendadak karena terkejut. Madam." Saya bertanyaku dengan nada tak percaya. Isabella tertawa kecil, matanya berkilat. "Ya, kamu. Aku merasa nyaman berbicara denganmu. Aku akan membayarmu 100 juta rupiah untuk 10 hari. Aku membelalak 100 juta. Jumlah itu lebih besar dari apa yang biasa ku dapatkan dalam 1 tahun mengojek. Namun di balik kegembiraan itu ada keraguan menyelinap. Aku hanyalah pemuda kampung dengan bahasa Inggris seadanya. Apa aku benar-benar bisa menjadi teman perjalanan untuk wanita asing berkelas seperti dia? Tapi melihat mata Isabella yang penuh harap, aku merasa hatiku melunak. Dengan suara serak aku menjawab, "Kalau madam percaya sama saya siap." Wajah Isabella berbinar, ia tersenyum lebar, senyuman pertama yang benar-benar tulus sejak aku bertemu dengannya. Sejak hari itu hidupku berubah. Kami memulai petualangan kecil kami dari Tirta Empul Pura Suci, tempat umat Hindu Bali melakukan ritual penyucian diri. Isabella dengan gaun panjang warna putih dan syal batik di bahunya tampak seperti bagian dari suasana magis pura itu. Ia mengikuti semua ritual dengan rasa ingin tahu yang besar, menanyakan arti setiap gerakan dan doa yang diucapkan. Aku sabar menjelaskan, terkadang dibantu dengan aplikasi penerjemah di ponselku. Di tengah air dingin kolam suci, di antara gema doa dan asap dupa, aku melihat sesuatu dalam diri Isabella, semacam pelepasan, semacam rasa damai yang perlahan menggantikan luka di hatinya. Hari-hari berikutnya kami mengunjungi banyak tempat tegalalang yang hijau membentang, Monkey Forest yang riuh dengan suara monyet-monyet nakal, hingga Pantai Amet yang sunyi dengan pasir hitamnya. Setiap perjalanan membawa cerita baru, tawa baru, dan percikan kehangatan yang sulit dijelaskan. Di sela-sela perjalanan Isabella mulai membuka dirinya. Ia bercerita tentang hidupnya di Barcelona, tentang galeri seni kecil yang dulu ia kelola bersama suaminya, tentang malam-malam panjang penuh kesepian setelah ia pergi. "Aku datang ke Bali," katanya suatu sore di tepi pantai, "karena aku ingin tahu apakah hatiku masih bisa merasakan sesuatu." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jadi aku hanya duduk diam di sampingnya, membiarkan suara ombak menjadi jawaban yang tak terucapkan. Lama-kelamaan hubungan kami melampaui batas antara turis dan pemandu. Kami menjadi teman dua jiwa yang terluka, saling mengisi kekosongan satu sama lain dengan cara yang sederhana kehadiran. Dan di setiap senyuman Isabella, di setiap tawa ringannya saat mencoba makanan pedas Bali, di setiap tatapan kosongnya ke laut, lepas aku mulai merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Sesuatu yang hangat, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mungkin diam-diam disebut cinta. Matahari mulai condong ke barat saat kami berdua duduk di tepi Pantai Amet, ditemani angin laut yang lembut dan suara debur ombak yang bergulung-gulung ke pantai berbatu. Isabella membiarkan rambut peraknya diterpa angin. Matanya menatap jauh ke cakrawala yang perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan.
Aku di sampingnya hanya diam menikmati keheningan yang anehnya terasa begitu nyaman. Beberapa saat berlalu tanpa kata-kata hingga akhirnya Isabella berbicara, suaranya pelan nyaris tersapu angin raka. Ia memandangku dengan mata kelabu yang berkilat lembut. Kalau aku ingin tinggal lebih lama di Bali, mungkin beberapa bulan, apakah kamu bersedia tetap menemaniku? Aku menoleh sedikit terkejut dengan tawarannya. Menemani madam, tanyaku memastikan aku tidak salah dengar. Isabella tersenyum-senyum yang lebih menyerupai tatapan memohon, bukan sebagai sopir, bukan sebagai pemandu wisata, tapi sebagai teman-teman dalam arti yang sebenarnya, seseorang yang bisa mengajakku bicara saat aku merasa kosong. Seseorang yang bisa membuatku tertawa di saat dunia terasa terlalu sunyi. Aku terdiam merasakan dadaku berdebar aneh. Tawaran itu bukan sekadar tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-katanya, semacam permintaan tulus dari seseorang yang takut jatuh ke dalam jurang kesepian. Sekali lagi, dan tentu saja tambahnya sedikit canggung, aku akan membayarmu 100 juta rupiah untuk menemani selama 1 bulan penuh. Tidak hanya sebagai pekerjaan. Aku ingin kamu merasa nyaman. Kalau kamu merasa terpaksa aku tak mau, aku menggigit bibirku berpikir cepat, angka itu sangat besar untuk ukuran hidupku. Dengan uang sebanyak itu aku bisa memperbaiki rumah, membiayai sekolah kadek tanpa rasa cemas setiap akhir bulan. Tapi lebih dari itu aku merasakan sesuatu yang lain, keinginan untuk tetap berada di dekat wanita ini. Bukan karena uang, tapi karena entah bagaimana, aku tahu aku ingin melihat senyumnya setiap pagi. Aku menghela napas dalam-dalam menenangkan detak jantungku yang kacau. Kalau madam memang butuh teman, kataku akhirnya dengan suara yang kupastikan tidak bergetar, saya dengan senang hati menemani. Isabella menatapku lama seolah mencari kepastian di mataku. Lalu ia tersenyum-senyum yang penuh rasa syukur, dan di senyum itulah aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Hari-hari berikutnya mengalir seperti air di sungai yang tenang. Penuh kehangatan kecil yang perlahan membasahi jiwaku yang dulu kering oleh perjuangan hidup. Kami mengunjungi tempat-tempat yang jarang dikunjungi turis biasa, desa-desa terpencil di Karangasem, ladang bunga di Bedugul Air, terjun tersembunyi di Mundok. Setiap perjalanan membawa kami lebih dekat, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Di ladang bunga marigold yang luas, aku melihat Isabella berlarian kecil tertawa seperti gadis remaja. Matanya bersinar, wajahnya berseri-seri di bawah sinar matahari sore. Aku tertawa ikutannya, merasa hatiku ikut melambung ringan melihatnya bahagia di Pura Ulun Danau. Saat kabut turun perlahan menutupi danau, kami duduk berdampingan di bangku kayu tua, membicarakan mimpi-mimpi yang belum sempat kami wujudkan. Isabella bercerita tentang keinginannya membuka sekolah seni kecil untuk anak-anak kurang mampu di Spanyol. Aku bercerita tentang impianku memiliki warung makan sederhana, tempat semua orang bisa makan dan merasa seperti di rumah. Lucu ya, kata Isabella sambil tersenyum. Di usia 60 aku justru menemukan impian baru karena kamu. Aku hanya tersenyum, malu merasakan pipiku memanas. Malam-malam kami diisi dengan obrolan ringan di balkon penginapan sederhana yang kami sewa. Di bawah cahaya bulan dan suara serangga, malam Isabella sering meminta aku mengajarinya bahasa Indonesia, kata-kata sederhana seperti selamat pagi, terima kasih, atau saya bahagia. Sebagai gantinya ia mengajariku beberapa kata dalam bahasa Spanyol. Amor, katanya suatu malam sambil tertawa kecil, artinya cinta. Aku mengulangi kata itu dengan lidah kaku, membuatnya tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari kursinya. Suara tawanya memenuhi malam, menghangatkan udara dingin dan mengisi kekosongan di hatiku, yang bahkan aku tak sadar selama ini ada Aksha Inalturmai Doreo. Namun di balik semua tawa dan kehangatan itu, aku tahu bahwa dunia luar tidak akan mudah menerima hubungan ini. Bahkan jika hanya hubungan persahabatan. Di pasar tradisional, orang-orang mulai berbisik-bisik saat melihat kami berjalan bersama. Ada tatapan heran, ada tawa sinis, ada bisikan tak sopan yang kadang menusuk telingaku. Apa yang dicari bule tua itu sama anak kampung? Mau uangnya ya? Aku mencoba tidak peduli. Aku tahu hati Isabella, aku tahu hatiku. Tapi tetap saja kata-kata itu seperti duri kecil yang menancap diam-diam, membuatku bertanya-tanya apakah aku cukup layak berada di sisinya. Suatu malam saat kami duduk di tepi sawah menikmati semangkuk bakso sederhana, aku memberanikan diri bertanya, "Madam, kenapa memilih saya? Dari semua orang yang lebih pintar, lebih kaya, lebih layak." Isabella meletakkan sendoknya menatapku dalam kegelapan yang diterangi bintang-bintang.
Karena kamu tidak melihatku sebagai seorang janda kaya, katanya pelan, kamu melihatku sebagai Isabella, seorang wanita yang hanya ingin merasa hidup kembali. Aku menunduk menyembunyikan mata yang mulai basah. Dan kamu Raka, lanjutnya suaranya bergetar, kamu menghidupkanku tanpa harus berpura-pura. Aku tidak tahu harus berkata apa, jadi aku hanya mengangguk membiarkan kata-katanya memenuhi ruang kosong di hatiku yang selama ini kututup rapat. Hari-hari terus berlalu, aku melihat perubahan nyata dalam diri Isabella. Ia tidak lagi tampak rapuh seperti saat pertama tiba di Bali. Pipinya mulai bersemu merah sehat, tawanya lebih lepas, matanya lebih berbinar. Dan aku mulai merasa bahwa tugasku di dunia ini bukan lagi sekadar menjadi pemandu atau ojek online. Aku merasa aku ditakdirkan untuk menemani wanita ini menemukan kembali makna hidupnya. Suatu sore setelah berjalan jauh melewati persawahan yang basah oleh embun sore, kami duduk di bawah pohon beringin besar. Isabella melepaskan sandalnya membiarkan kakinya yang pucat menyentuh tanah lembut. Ia memejamkan mata menghirup udara dalam-dalam. Aku belum pernah merasa sebebas ini, katanya suaranya nyaris berbisik. Aku menatapnya diam-diam membiarkan pemandangan itu terukir dalam hatiku. Karena jauh di dalam diriku, aku tahu kebebasan itu bukan hanya untuk Isabella. Itu juga untukku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai. Bukan karena apa yang bisa kuberikan, tapi karena siapa aku. Dan dalam diam sore itu, di bawah langit, Bali yang mulai membiru tua, aku mengerti satu hal. Cinta sejati tidak mengenal usia, tidak mengenal asal-usul, tidak mengenal logika. Cinta sejati hanya mengenal hati. Dan hatiku perlahan, tapi pasti sudah memilih untuk berlabuh di hatinya. Waktu seolah berjalan lebih cepat saat aku dan Isabella menghabiskan hari-hari bersama. Tak terasa sudah lebih dari 3 minggu sejak hari pertama aku menjemputnya di bandara. Hubungan kami berkembang jauh melampaui apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana seperti teman atau pekerja dan majikan. Ada sesuatu yang mengalir di antara kami. Sesuatu yang tulus, hangat, dan perlahan tumbuh menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Namun seperti semua kisah indah, kebahagiaan kami pun mulai diuji. Ujian yang datang tiba-tiba seperti badai besar yang menyerbu tanpa peringatan. Paryar. Hari itu kami berencana mengunjungi air terjun Sekumpul, salah satu tempat favoritku di Bali, dengan aliran air jernih yang jatuh dari ketinggian membentuk pelangi kecil di bawah sinar matahari. Aku mengendarai mobil sewaan Isabella, duduk di sampingku mengenakan topi lebar dan gaun putih panjang yang berkibar-kibar oleh tiupan angin dari jendela. Kami tertawa sepanjang jalan membicarakan rencana iseng membuka warung kopi kecil di Ubud, sebuah tempat sederhana di mana turis bisa menikmati secangkir kopi sambil belajar bahasa Indonesia dasar. Namun tawa kami berhenti mendadak saat di tikungan jalan sebuah mobil SUV hitam berhenti menyalip dan memotong laju kami secara kasar. Dari dalam mobil itu beberapa pria berwajah asing melongok keluar memandangi kami dengan tatapan penuh kecurigaan. Aku merasa ada yang tidak beres. Naluri bertahunku sebagai orang kampung yang terbiasa waspada terhadap bahaya segera mengambil alih. Dengan tenang aku memperlambat kendaraan membiarkan mereka menjauh. Isabella menatapku, wajahnya bingung. "Ada apa Raka?" bisiknya. Aku menggeleng pelan, "Mungkin hanya orang iseng madam." "Kita santai saja," tapi hatiku tidak tenang. Sepanjang perjalanan menuju air terjun, aku terus memeriksa kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikuti. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap menggelayut. Awana Shaik. Ketika kami tiba di tempat parkir air terjun, kejadian aneh lainnya terjadi. Seorang pria bertubuh kekar mengenakan jaket kulit hitam mendekat saat aku sedang membantu Isabella turun dari mobil. Tanpa basa-basi, ia berbicara dalam bahasa Inggris patah-patah. "Kamu yang menemani Madam Isabella." Aku mengernyit menjaga sikap sopan tapi waspada. "Iya, ada apa?" Pria itu mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku jaketnya menyerahkannya padaku dengan gerakan kasar. Di kartu itu tertulis nama sebuah firma hukum ternama di Barcelona. "Madam ini pewaris kekayaan besar," katanya dengan nada menuduh. "Kamu pikir kamu bisa ambil keuntungan darinya?" Aku tercengang, tidak tahu harus menjawab apa. Isabella yang mendengar percakapan itu segera maju, wajahnya merah padam. "Dia tidak mengambil apa-apa dariku," bentaknya dalam bahasa Inggris yang jelas. "Dia menyelamatkanku, dia temanku." Pria itu menatap Isabella dengan tajam. "Kami diutus keluarga Madam. Mereka khawatir, mereka ingin Madam pulang." Isabella gemetar karena marah dan frustasi.
Tangannya meremas lenganku erat seolah mencari kekuatan. Aku merasa darahku mendidih, tapi aku menahan diri. Aku tahu ini bukan saatnya mencari keributan. Dengan suara tenang, aku berkata, "Kami hanya ingin menikmati liburan, Pak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Pria itu mengangguk dingin lalu pergi meninggalkan kami tanpa kata-kata lagi. Tapi bayangannya tetap menghantui sepanjang hari. Di air terjun yang biasanya menjadi tempat favoritku, suasana hari itu terasa berat. Isabella duduk di batu besar menatap air yang jatuh deras, matanya kosong. Aku duduk di sampingnya, ingin mengatakan sesuatu, ingin menghapus beban yang jelas membebaninya, tapi lidahku keluh. Setelah lama diam, Isabella akhirnya berbicara, suaranya pelan, hampir tak terdengar di antara gemuruh air. Aku lelah raka seumur hidupku, aku selalu dikendalikan oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh harapan orang lain. Aku menoleh mendengarkannya tanpa menyela. Ketika aku memutuskan ke Bali, aku pikir aku akhirnya bisa hidup untuk diriku sendiri. Aku pikir aku bisa menemukan kebahagiaan, kebebasan. Ia menarik, napas panjang, air matanya mulai mengalir. Tapi ternyata bahkan di sini, mereka tetap mengejarku. Aku menggenggam tangannya, menguatkannya dalam diam. "Kamu ingin pulang?" Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Isabella menggeleng keras. "Tidak, aku tidak mau pulang. Aku ingin tetap di sini, bersamamu." Hatiku berdebar keras mendengar kata-katanya, tapi aku tahu dunia tidak semudah itu. Aku hanyalah seorang pemuda desa tanpa harta, tanpa nama besar, tanpa kekuatan untuk melindunginya dari dunia yang kejam di luar sana. Aku hanya punya hatiku dan cinta tulus yang tumbuh dalam diam. Ansfries Portals. Malam itu kami berbicara panjang di balkon penginapan, tentang mimpi-mimpi kecil, tentang ketakutan, tentang masa depan. "Kalau aku harus memilih," kata Isabella, "perlahan antara warisan keluargaku dan hidup sederhana di sini, bersamamu aku akan memilih kamu, Raka." Aku menatapnya, hatiku sesak oleh emosi yang bercampur aduk. "Madam," aku berbisik, "hidup di sini tidak mudah. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta dansa atau gala dinner, hanya sawah hujan dan aroma kopi pagi." Isabella tersenyum meneteskan air mata. "Itu sudah lebih dari cukup bagiku." Aku menarik napas dalam-dalam lalu memeluknya, pelukan panjang hangat yang berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Tapi takdir berkata lain. Beberapa hari kemudian Isabella menerima surat resmi dari pengacaranya. Surat itu berisi ultimatum jika ia tidak kembali ke Spanyol. Dalam waktu 1 minggu ia akan kehilangan semua hak warisannya, termasuk rumah galeri seni kecil yang dulu ia cintai dan tabungan masa tuanya. Aku tahu ini bukan keputusan mudah. Aku tahu dunia tidak akan membiarkan kami hidup dalam mimpi kecil kami selamanya. Malam itu di bawah bintang-bintang Bali, kami berbicara jujur untuk terakhir kalinya. "Kalau aku tetap di sini, aku tidak punya apa-apa," kata Isabella, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin menjadi beban bagimu." Aku menggenggam tangannya erat, air mataku tak terbendung lagi. "Kamu bukan beban, Audrey," bisikku, "kamu cahaya dalam hidupku." Ia tersenyum pahit lalu mengusap pipiku dengan lembut. "Tapi aku tidak mau kamu membenciku suatu hari nanti, karena aku membawa kemiskinan dalam hidupmu." Aku menggeleng keras, menahan isak. "Tidak pernah." Isabella menarik napas panjang, lalu berkata, "Besok aku akan pulang ke Barcelona." Kata-katanya menghantamku seperti badai. Aku hanya bisa mengangguk, terlalu hancur untuk berkata apa-apa lagi. Malam itu kami berpelukan erat di balkon, membiarkan bintang-bintang menjadi saksi perpisahan kami. Keesokan paginya aku mengantarnya ke bandara. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada janji-janji palsu, hanya genggaman tangan erat, tatapan mata penuh air mata dan bisikan terakhir sebelum ia melangkah pergi. "Terima kasih, Raka, karena telah memberiku hidup kedua." Aku berdiri di sana, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di antara kerumunan, menahan air mata. Menahan rasa kehilangan yang terasa seperti lubang besar menganga di dadaku. Dan saat pesawat itu lepas landas membawanya kembali ke dunia yang berbeda dari dunia kecilku. Aku tahu cinta sejati terkadang bukan tentang memiliki. Terkadang cinta sejati adalah membiarkan seseorang pergi dengan seluruh cinta yang tidak pernah berkurang. Bertahun-tahun berlalu sejak hari itu, hari di mana aku dengan mata basah dan hati remuk mengantar Isabella ke bandara, melepasnya kembali ke dunia. Asalnya dunia yang terasa terlalu jauh untuk aku kejar. Hidupku setelah itu berjalan pelan seperti aliran sungai kecil di desa.
Aku tetap tinggal di Bali, kembali bekerja, seadanya menghidupi diri sendiri, dan membantu keluargaku dengan cara sederhana. Di pasar tradisional, aku membuka lapak kecil menjual kopi tubruk dan pisang goreng. Kadang-kadang turis lewat membeli secangkir kopi panas, dan aku selalu bertanya-tanya dalam hati apakah di antara mereka ada yang mengenal nama Isabella. Tapi hari-hari berlalu, dan wajahnya meski masih menetap di hatiku perlahan menjadi bagian dari kenangan yang kubungkus rapi dalam doa. Aku tak pernah benar-benar melupakannya. Bagaimana mungkin Isabella bukan sekadar cinta pertamaku? Dia adalah cahaya yang pernah menyelamatkanku dari gelapnya rasa tidak berharga. Angel. Tahun berganti. Aku kini lebih matang, lebih sabar, lebih pasrah menerima hidup apa adanya. Warung kecilku berkembang sedikit. Dari satu meja kayu kini sudah ada 5 meja di bawah pohon mangga tua. Kadang aku tertawa bersama wisatawan asing yang belajar berkata, "Makasih" atau "enak sekali" dengan logat lucu. Di malam-malam sepi sambil membersihkan meja aku, sering menatap bintang-bintang dan bertanya pada angin, "Apakah kamu bahagia, Audrey?" Aku berharap jawabannya ya. Di dalam hatiku aku tidak pernah marah padanya. Aku hanya berdoa agar ia menemukan kedamaian meski bukan di sisiku Alhriek Famfurna Prakai. Suatu sore saat langit Bali berwarna jingga keemasan dan suara gamelan samar-samar terdengar dari pura di ujung jalan. Sebuah mobil asing berhenti di depan warungku. Aku hampir tidak memperhatikan sibuk mengaduk adonan pisang goreng sampai aku mendengar suara yang sangat familiar. Suara yang selama bertahun-tahun hanya hidup di mimpiku, Raka. Tanganku berhenti bergerak, darahku berdesir kencang, perlahan aku menoleh. Di sana berdiri seorang wanita dengan gaun putih sederhana rambutnya, yang kini sedikit beruban dibiarkan tergerai wajahnya lebih matang, tapi matanya tetap sama. Mata yang dulu menatapku penuh keberanian di malam penuh hujan itu, mata Isabella, atau lebih tepatnya Audrey. Aku membeku dunia seolah berhenti berdetak. Suara pasar, suara motor, suara angin semuanya menghilang, yang ada hanya aku dan dia. Isabella melangkah mendekat perlahan seperti takut gerakannya membuatku menghilang. Aku kembali, bisiknya suaranya bergetar, aku masih tak mampu berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya memastikan ini bukan ilusi, bukan permainan pikiranku. Aku butuh waktu lama untuk membereskan semuanya di Barcelona. Lanjutnya, aku menjual semua milikku galeri rumah besar semuanya. Ia tersenyum kecil. Lalu aku menyadari satu-satunya tempat yang kusebut rumah ada di sini. Ada bersamamu, air mata menggenang di mataku memburamkan pandanganku. Aku melangkah maju meraih tangannya, tangan yang dulu ku genggam saat ia hampir menyerah. Tangan yang dulu ku lepas dengan berat hati di bandara. Kini kembali ke dalam genggamanku. Audrey, suaraku serak, kamu sungguh di sini. Dia mengangguk, matanya penuh air mata bahagia. Aku sungguh di sini. Dan kali ini aku tidak akan pergi lagi. Aku menariknya ke dalam pelukan hangat nyata. Di bawah langit Bali yang berwarna emas di antara aroma kopi dan pisang goreng, aku memeluk cintaku yang kembali lebih kuat, lebih dewasa, lebih sejati, Maprak Shrame, Prete Frontarai. Kami duduk berdua di bangku kayu, warung Audrey memesan kopi tubruk. Favoritnya dulu dan tertawa kecil saat menyeruputnya dengan ekspresi bahagia. Kamu masih ingat rasanya? Tanyaku tersenyum. Bagaimana mungkin aku lupa, jawabnya menggenggam tanganku di atas meja. Kami berbicara berjam-jam saling mengejar waktu yang hilang, tentang kehidupanku di desa. Tentang perjalanan panjangnya meninggalkan segala kemewahan dan memilih hidup sederhana. Tentang mimpi-mimpi kecil yang kini terasa jauh lebih dekat Audrey, memberitahuku bahwa ia ingin tinggal di sini di desaku. Bersamaku membangun hidup dari awal, mungkin membuka galeri seni kecil yang memajang karya seniman lokal. Mungkin mengajar bahasa Spanyol di sekolah-sekolah kecil, atau mungkin cukup menghabiskan sore dengan membantu di warung dan menanam bunga di halaman. Kita tidak butuh banyak, katanya sambil tersenyum lembut, yang penting kita punya satu sama lain. Aku menggenggam tangannya lebih erat, mengangguk merasakan haru yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa bulan kemudian di bawah naungan pohon mangga tua kami mengadakan upacara kecil. Bersama keluargaku, para tetangga, dan sahabat-sahabat baru, kami mengikat janji, bukan janji mewah di altar besar, tapi janji sederhana yang keluar dari lubuk hati terdalam. Janji untuk saling menjaga, saling mencintai, saling membangun kehidupan meski hanya dari secangkir kopi dan sekeranjang pisang goreng. Saat aku memandang Audrey mengenakan kebaya putih sederhana dengan senyum terindah yang pernah kulihat, aku tahu. Aku tidak lagi bermimpi,
Aku hidup di dunia di mana cinta sejati meski tertunda oleh waktu, jarak, dan badai selalu menemukan jalannya pulang. Kali ini, untuk selamanya,